Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita, maupun di dalam misteri kehidupan yang ada, banyak yang kita tidak mengerti. Namun ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tenang, kita percaya bahwa Dia senantiasa beserta kita. Mari kita buka hati menerima kebenaran firman Tuhan hari ini, sehingga iman kita semakin dikokohkan, diteguhkan, sungguh-sungguh berakar kepada janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berdaulat dan berkuasa dalam kehidupan kami umat manusia, kepunyaanmu, ciptaanmu, tebusanmu. Terima kasih Bapa, Engkau mempunyai rencana yang indah dan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Semua proses yang ada, yang kami jalani, bahwa kami lebih dekat kepada Engkau, memandang kebesaran-Mu. Mari Bapa, berperkara dan berbicara dan tuntun umat-Mu dengan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bebas berkarya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam seri awan ini, saya akan sampaikan suara pembalaan dengan judul, yaitu misteri kehidupan. Kita sadari bahwa kehidupan ini ada misteri yang kita tidak ada jawaban, yang pasti kenapa sesuatu terjadi, dan ada apa di balik semua yang ada. Namun orang yang percaya di dalam Tuhan, kita percaya Tuhan mempunyai rancangan indah dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak mempunyai rancangan yang jahat, Dia rancangan yang baik dalam kehidupan kita, sebab Dia Allah yang baik, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Dia yang berdaulat dan berkuasa dalam setiap kehidupan umat-Nya. Untuk itu saudara, di dalam perjalanan proses kehidupan yang ada air mata, ada kekecewaan, ada kesedihan, ada mungkin lembah-lembah yang harus dilalui. Tapi biarlah kita memandang kepada kebesaran Tuhan. God, I look to you. Kita pandang pada Tuhan. Pandang kepada kebesarannya, kasihnya, kuasanya. Karakternya tidak pernah berubah. Kejadian, circumstances, keberadaan, situasi, kondisi bisa saja menekan, menghimpit. Namun orang yang berlindung pada firman Tuhan, percaya ada jalan keluar. Percaya di balik semua awan yang gelap ada terang, di mana Tuhan yang siapkan jalan bagi kita. Saudara, kita dalam menghadapi kehidupan, kalau sesuatu karena ulah perbuatan kita, itu tentu ada konsekuensi, dan itu bukan sebuah misteri. Karena itu sebuah fakta, sebuah sowing and reaping, maupun tabur dan tuai. Karena apa yang seseorang lakukan, mungkin semasa dia masih muda, dia bisa mempersiapkan diri, bekerja, melakukan ini, melakukan itu. Namun apabila dia tidak melakukan, maka dia ketinggalan dari teman-temannya karena kemalasannya, kebodohannya, ataupun karena kenaifannya yang tidak mau belajar dan sebagainya. Dan itu mendapatkan konsekuensi yang ada. Namun dalam kehidupan ini, kalau sesuatu yang sangat jelas kita tahu, karena itu adalah konsekuensi. Hanya satu jalan. Ketika kita mau merendahkan hati, kita mau bertobat, kita mau berubah, dan kita mau melangkah mengejar, maka Tuhan memampukan kita untuk mengejar setiap ketinggalan kita. Tahun-tahun yang sudah terlewat, yang sudah termakan ataupun terbuang. Namun apabila kita mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita mau mengejar Tuhan, maupun mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Itu dalam konteks sesuatu yang dari apa yang kita tabur, kita tuai. Perbuatan-perbuatan orang, baik mungkin hal yang baik ataupun hal yang buruk yang dia tuai, maupun dalam hal konsekuensi yang dia alami. Seseorang anak murid yang tidak belajar sungguh-sungguh dalam menghadapi ujian, tentu nilainya tidak baik, tidak memuaskan, dan itu ada konsekuensinya. Namun hari ini suara pembalaan tidak menceritakan, tidak menyampaikan tentang konsekuensi dari perbuatan-perbuatan yang ada. Tetapi menyampaikan tentang misteri kehidupan ini. Kehidupan ini ada misteri, tanda tanya yang kita tidak ada jawabannya. Mengapa orang benar yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia mengalami sebuah penderitaan ataupun mengalami sebuah ujian yang begitu berat. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk memberikan jawabannya, kecuali Dia adalah Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Kita ambil dari kehidupan Ayub dalam suara pembalaan hari ini,
diambil dari kitab Ayub. Kitab Ayub terdiri dari 42 pasal. Di kitab Ayub di pasal yang pertama dijelaskan bahwa Ayub itu seorang yang saleh dan orang yang takut akan Tuhan, dan dia mempunyai keluarga, istri, anak-anaknya yang juga mempunyai harta benda yang begitu banyak dan luar biasa kehidupannya. Namun ketika ada sebuah dialog di mana iblis menyatakan bahwa Ayub baik-baik saja karena semuanya ada di dalam pagar perlindungan Allah. Namun kalau apabila pagar tersebut tidak ada, maka tentunya dia akan meninggalkan Tuhan, menghujat dan mencela dan sebagainya. Tapi ternyata di dalam seluruh pasal 42 pasal kita lihat liku-liku yang dialami, di mana istrinya juga tidak mendukung dia. Ya, ketika kejadian terjadi, anak-anak yang mati dan juga harta benda semuanya juga ludes, habis, dan tubuhnya juga ya, maupun dalam luka yang ada maupun kesakitan yang ada dan borok yang ada, semua itu hal-hal yang tidak mengenakan dan tidak ada jawaban mengapa apa yang dia harus alami itu. Namun kita sebagai orang yang membaca firman Tuhan, kita tahu akhir ceritanya bagaimana Tuhan pulihkan Ayub berkali-kali lipat apa yang dia sudah hilang, apa yang sudah dia terlewat. Namun Tuhan sendiri yang kerjakan karena Tuhan punya rencana yang mulia dan indah, menyatakan kedaulatannya sebagai Tuhan yang menciptakan manusia menurut gambar rupanya, yaitu untuk kemuliaan namanya Tuhan. Untuk itu kalau kita membaca kitab Ayub 42 pasal, itu mungkin membutuhkan 1 jam seandainya, ya 1 jam atau 2 jam kita membaca sungguh-sungguh, ya mungkin beberapa jam juga. Tetapi apa yang Ayub alami selama bertahun-tahun yang dia lewati, tanda tanya misteri kehidupan yang dia tidak tahu jawabannya, tidak mudah. Ya, apabila saudara sedang mengalami kesedihan, tragedi, musibah yang saudara tidak tahu jawabannya mengapa, namun percaya, serahkan misteri ini ke dalam tangan Tuhan yang mengasihi saudara, yang peduli dalam hidup saudara. Dalam perjalanan hidup ini kita tidak tahu jawaban semua yang ada. Namun satu pasti, Yesus adalah jawaban. Kita akan lihat dari semuanya kitab Ayub, tapi saya akan membuka dulu dari Ayub pasal yang ke-35. Ya. Ada teman-teman Ayub juga yang datang mencoba untuk memberikan komentar, bahkan mungkin menghibur dengan kata-kata yang kita akan belajar misteri kehidupan, mutu mutiara kehidupan, yaitu firman Tuhan yang memberikan dorongan, semangat, penghiburan, kekuatan menghadapi ujian dan cobaan hidup ini. Jadi dari sisi teman-teman Ayub yang mengatakan hal-hal yang sangat dalam, sangat penting, sangat baik. Dan itu apa yang Ayub alami, mereka tidak tahu persis. Tapi mereka memberikan kata-kata hikmat yang bijaksana. Namun dalam diri mereka sendiri, mereka tidak pernah alami itu. Dan apa yang dia sampaikan, dan secara fisik, secara pemikiran, Ayub merasa seperti ya dipojokkan. Tetapi apabila kita membuka hati, kita izinkan Tuhan berkarya, maka semua himpitan yang seperti yang memojokkan kita, kalau kita memandang pada kebesaran Tuhan, kita memandang pada Dia yang memegang tangan kita, maka kita akan percaya sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak merasakan sepertinya di mana pertolongan Tuhan. Namun Tuhan itu ada, Tuhan itu ada, dan Dia hidup, Dia senantiasa ada, dan masih ada buat kita semua yang percaya. Kita yakin percaya hidup ini di dalam tangannya, Dia penjunan, kita tanah liat, Dia bentuk, Dia jadikan kita menurut gambar rupanya. Kita dipulihkan, yang tadinya kita telah hilang kemuliaan Allah karena dosa, namun oleh kasih karunia kita diselamatkan. Jadi kehidupan kita bukan kita lagi, tapi Kristus. Kita barusan saja merayakan Paskah, hari kebangkitan, di mana Kristus yang telah bangkit, Dia juga dengan kuasanya membangkitkan kita dari keterpurukan kita. Untuk itu firman-firman yang akan disampaikan hari ini sekiranya menghibur,
menguatkan saudara yang sedang mengalami perjalanan hidup yang sulit dan berat sekali. Sekalipun itu sebuah misteri kehidupan. Namun berserah, izinkan Kristus untuk menerangi jalan kita langkah demi langkah. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita lihat dulu dari perkataan Elihu, salah satu dari teman dari Ayub. Ya. 35 ayat 4 dan 5. Ayub 35 ayat 4 dan 5. Akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Ini kita menarik sebuah dari ayat ini, apa yang disampaikan Elihu ini kepada Ayub. Kita sadari bahwa banyak hal yang kalau kita melihat dengan kasat mata, yang di depan mata, dengan akal budi sehat, kita tidak tahu jawabannya. Namun apabila kita mau pandang ke langit, perhatikan awan-awan yang lebih tinggi dari kita, sesungguhnya kita tahu ada pencipta. Kita tahu Dia yang berkuasa, yang segala sesuatu, cuaca, musim, semua alam semesta ada di genggamannya, maupun manusia ciptaannya, dan semua yang ada di muka bumi ini, semuanya milik Dia. Untuk itu, perhatikan awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Bahwa kita tidak melihat picik sebatas mata memandang, tapi kita memandang kebesaran Tuhan yang melampaui keterbatasan pengetahuan kita. Karena Kristus adalah perjalanan kita adalah mengenal Dia lebih dan lebih dalam lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata, aku telah menguasai Kristus. Tidak. Tapi justru sebaliknya, Kristus menguasai hidup kita. Sehingga hari demi hari kita dibukakan pengertian yang benar lebih dalam dan lebih dalam akan siapa Kristus dalam hidup kita. Sehingga proses perjalanan kita melihat kebesarannya, kemuliaannya, kasihnya, penyediaannya, dan sukacita damai sejahtera mewarnai kehidupan orang percaya. Kita bersukacita bukan karena semuanya aman-aman dan beres. Tapi di tengah penderitaan, di tengah ujian, di tengah cobaan, Kristus adalah sauh yang kuat, pengharapan kita yang teguh. Sehingga kita dapat menghadapi dengan mata kepala, dengan tertuju, dengan confidence, bukan sombong, tapi confidence bahwa Tuhan beserta. Dia Alfa, Dia Omega. Dia pegang tangan kita, Dia tuntun kita, Dia memberikan arahan dengan tiang awan dan tiang api dalam perjalanan kita sampai di tujuan yang Tuhan kehendaki. Di tanah perjanjian penuh susu dan madu, kehidupan kita bukan untuk diri kita atau keluarga kita saja, tapi hidup kita adalah saksi-saksi Tuhan yang hidup, garam dan terang yang mewarnai sekeliling kita. Lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Banyak dialog-dialog yang ada dari teman-teman Ayub maupun terhadap Ayub dan sebagainya. Dan ini semua bukan sesuatu yang mudah kita mendengar mungkin nasihat maupun kata-kata bijak di tengah-tengah kita menderita. Sepertinya itu tidak kena dalam hati kita. Namun saudara, di tengah-tengah seperti itu, izinkan Tuhan berbicara, suaranya jelas di tengah-tengah kebisingan dunia ini. Banyak kita ketika menghadapi masalah, ada suara diri kita sendiri yang begitu ribut ya, untuk menyampaikan banyak kata-kata kepada kita, diri kita, membingungkan bahkan, dan juga ada kata-kata sekeliling kita yang mungkin punya maksud baik tapi tidak pada tempatnya. Ada juga iblis ya, antek-antek dan kuasa-kuasa gelap yang memberikan jerat-jerat untuk menjatuhkan seseorang. Namun kita sebagai orang percaya, perhatikan suara Tuhan. Apabila kita tekun beraturan dalam bergaul dengan Tuhan sehari-hari, firman-Nya, dalam persekutuan dalam Roh Kudus dan orang-orang kudus, maka kita dibiasakan untuk telinga peka apa yang Roh Tuhan katakan. Jadi sesuai firman Tuhan menjadi hidup rema, sehingga kita menghadapi segala masalah rintangan. Bukan kuat, bukan gagah kita, tapi Roh Tuhan yang beserta kita. Kita lihat di Ayub pasal 38, ini jawaban Tuhan kepada Ayub. Ayub pasal 38, kekuasaan Tuhan
di alam semesta. Ya, kedaulatannya, kekuasaannya. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan? Dan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan, ya, baik teman-temannya yang mungkin dengan perkata-kata yang sepertinya semuanya baik, tetapi itu tidak tepat kepada Ayub yang sedang menjalani apa yang dia jalani. Ya, seringkali komentar-komentar kita bukannya membangun, tapi malah melemahkan orang yang sedang membutuhkan kekuatan yang baru. Ayat 3, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ya, seringkali kita kalau sudah menghadapi masalah, selalu masalah menjadi fokus kita, sehingga masalah lebih besar dan Kristus tidak ada. Dan iman kita juga tenggelam. Namun sebaliknya, justru iman kita dalam Kristus semakin bertambah, semakin mendalam, masalah semakin kecil. Ya, sekalipun kenyataannya masih ada. Namun Kristus yang ada tinggal dalam kita memberikan hikmat, tuntunan apa yang harus dilakukan tepat pada waktunya. Karena Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Tuhan menantang Ayub untuk menyatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang berdaulat, siapa? Apakah Ayub yang menciptakan alam semesta? Tidak. Ya, Tuhan yang Maha Tahu, Dia omnipotent, omnipresent, Dia menghadir, Dia omniscient, Dia juga Maha Tahu keberadaan kita dan Dia sanggup menolong kita. Di ayat yang kelima, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Siapa yang bisa mengukur luasnya bumi maupun tingginya bumi? Siapa? Tidak ada. Karena Dia sendiri yang mempunyai kuasa untuk menciptakan dan Dia juga yang punya kuasa untuk memusnahkan. Ya, kita tahu bahwa Dia memberi, Dia juga mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu yang Ayub ungkapkan di awal pasal di kitab Ayub. Ayat 6, atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual ke laut keluar dari dalam lahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Saudara, alam semesta sekeliling kita, angin, badai, tanah, tanaman, binatang, bahkan kita manusia, ciptaan yang mulia, semuanya adalah bagian dari pelajaran hikmat yang begitu dalam misteri kehidupan ini. Ya, yaitu mutiara kehidupan yang memberi jawaban pada misteri kehidupan ini. Yang mungkin saja yang saat ini kita di-reveal, ya, dinyatakan, disingkapkan. Namun ada yang mungkin dalam masa hidup kita tidak tersingkap. Tetapi misteri kehidupan itu akan disingkap di generasi berikutnya. Bahkan mungkin bukan di bumi, tapi dalam kekalan, alam kekalan. Kita tahu barang siapa percaya pada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, yaitu bersamanya. Kita sadari bahwa Tuhan yang membuat awan menjadi pakaiannya, kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya, batas-batas laut, batas-batas penempatan benda-benda di langit dan sebagainya, memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman ayat 11, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Ya, ada batas-batas yang tatanan yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam bumi ini, di mana Dia adalah penciptanya, ada law of gravitasi, ya, gravitasi, ataupun juga ada hukum-hukum secara di dunia ini yang kita sadari. Kita sebagai orang percaya menyadari ada hukum Allah dalam kehidupan kita. Hukum kasih, yaitu mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah di mana rangkuman dari 10 hukum Taurat dan
apa yang ada, hukum-hukum yang ada itu sederhananya adalah salib. Pandang pada Kristus, hubungan dengan Kristus, hubungan kita dengan sesama. Karena Tuhan tempatkan kita di keluarga kita, membawa perdamaian. Di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, komunitas kita, untuk membawa perubahan, membawa dampak yang positif. Kita lihat di ayat yang ke-12. Tuhan memberi tantangan, pertanyaan kepada Ayub. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari, atau fajar kau tunjukkan tempatnya, atau memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Kita bangun pagi hari, matahari sudah terbit pada waktunya. Pada sore hari, terbenam pada waktunya. Kita tidak ada satu orang pun yang diberikan tugas untuk mematikan lampu ataupun menutup lampu, karena Tuhan sendiri yang bercahaya maupun dengan matahari, lewat matahari yang dia sinar di pagi hari, siang hari, maupun sore hari, malam hari redup, dan ada awan yang terlihat maupun bintang-bintang maupun bulan yang terlihat, semuanya adalah bagian dari betapa besar Allah kita. How great is our God, sing with me, how great is our God. All we see, how great is our God. Allah itu besar, Allah itu besar. Ya. Kita lihat di ayat yang ke-14. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkau yang turun sampai ke sumber laut dan berjalan-jalan melalui dasar samudera raya. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Ayub tidak ada di sana. Ayub tidak mempunyai kekuasaan seperti itu, karena dia adalah ciptaan. Tapi Allah pencipta kita, dia berdaulat atas hidup saudara dan saya. Dan dia adalah jawaban dalam misteri kehidupan kita. Ayat yang ke-18, apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Manusia sepengalaman apapun terbatas. Punya pengetahuan sebanyak apapun terbatas. Manusia pemikirannya terbatas, maupun juga pengetahuan pengalaman terbatas. Namun Tuhan yang tidak terbatas tinggal di dalam hidup kita. Roh Tuhan yang berkarya membawa kita kepada seluruh kebenaran, menuntun kita, menginsafkan kita apabila ada jalan kita yang salah, supaya kita hidup benar, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Ya, jadi Ayub, ketika Tuhan menantang dia bahwa engkau ada di mana ketika kau menciptakan ini, menciptakan itu. Tidak satu pun Ayub yang mempunyai kuasa untuk melakukan semua itu. Hanya Tuhan pencipta, dia Allah yang berdaulat. Ayat 21. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru? Seperti tadi saya sampaikan, semua fenomena alam yang ada, semuanya ada di dalam genggaman kuasanya. Kita manusia tidak sanggup menciptakan semua yang kita lihat, yang kita alami. Tidak ada seorang pun yang sanggup. Karena Tuhan yang empunya, dari dia, oleh dia, kepada dia segala kemuliaan. Kita hanya diberikan kemampuan untuk menemukan. Diberikan kemampuan untuk menggunakannya sesuai kebutuhan untuk masyarakat. Jadi pencipta satu-satunya adalah Tuhan. Kita diberikan kemampuan untuk menemukan karya ciptaan Tuhan yang begitu indah, begitu dalam, begitu berguna untuk manusia, baik dalam pengetahuan secara medis maupun kesehatan, dalam pendidikan maupun alam sekeliling kita. Semuanya dapat kita pakai menjadi pelajaran dalam hidup ini. Kita lanjut di ayat yang ke-28. Ayat yang ke
Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah? Ataukah siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan, siapakah keluar air beku? Embun beku di langit, siapakah yang melahirkannya? Untuk itu saudara, maupun bagi anak-anak di dalam sekolah, kita sadari semua ciptaan, karya, baik pelajaran-pelajaran yang ada maupun di IPA, ya sains, itu tidak bisa kalau tidak mengakui ada Tuhan. Karena di balik semua ini, manusia tidak sanggup menciptakan. Tuhan yang sanggup, Dia yang menciptakan semuanya, baik semuanya titik air embun maupun semua proses yang ada kita sadari, ya Dia yang menumbuhkan pucuk-pucuk dan sebagainya. Ya. Di ayat yang ke-29, dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudra raya mengeras. Semuanya ada di sains, ya pelajaran sains. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Di ayat 32, dapatkah engkau menerbitkan mintakul buruk pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Nama-nama bintang pun karena Tuhan sendiri yang menciptakan, Dia yang memanggil ataupun dapat mengetahui nama-nama bintang yang ada. Ayat 33, apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahnya di atas bumi? Ayat 34, dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Manusia tidak punya kesanggupan itu, ya. Tapi kita serahkan hidup kita melihat alam semesta sekitar itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Sesama kita ciptaan manusia, kita sadari ada mereflek Sang Pencipta yang menciptakan kita menurut gambar rupa Allah. Iblis merusak cita diri manusia, namun Kristus kematiannya, kebangkitannya memulihkan kita dari keterpurukan, dari label-label di dunia ini. Karena kita sudah dibebaskan, maka kita ada ciptaan baru, kita lahir baru, kehidupan kita yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Perhatikan apa yang kita ucapkan, perhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, semuanya hendaknya hanya memuliakan Tuhan. Ayat 35, dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung sambil berkata padamu, ya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa memberi pengertian kepada gumpalan mendung? Ya, siapa? Di tengah kita pandang ke langit, ya ada awan-awan. Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Yang mana awan banyak menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Yesus akan datang riding on the clouds, di atas awan-awan. Dan juga ada tiang awan yang menutupi tabernakel maupun menuntun umat Tuhan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka melewati padang gurun. Semua adalah tuntunan Tuhan. Jadi kita tahu awan adalah tumpuan kakinya, di mana banyak hal kita pelajari dalam seri awan ini. Sekali lagi saya baca ayat 36, Ayub 38 ayat 36. Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Kita lihat awan, ada yang cerah, ada awan begitu pekat, gelap, sebentar lagi curahkan hujan. Tapi kita sadari berbagai bentuk awan yang ada. Tuhan yang sanggup menghitung awan dengan hikmat karena Dialah empunya. Ya, jadi kita melihat fenomena alam, awan yang ada di atas maupun tanda-tanda zaman yang ada. Sekiranya kita sungguh-sungguh membenahi diri, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Dia yang memegang kendali misteri kehidupan ini. Ya, maupun dalam menghadapi sakit penyakit, keuangan, maupun konflik keluarga dan konflik yang ada, kita sadari
kita lakukan bagian kita. Kalau memang ada kesalahan, kita mengakui, kita mau berubah, mau bertobat. Namun ada hal misteri yang tidak bisa kita mendapatkan solusinya, kecuali hanya di dalam Kristus. Dialah segalanya dan segalanya yang kita perlukan. Sekali lagi ayat 37, siapa dapat menghitung awan dengan hikmat? Siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan, dapatkah engkau memburu mangsa itu untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak? Apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan, ekosistem yang ada dari satu, dari satu binatang-binatang yang lain maupun tumbuhan dan sebagainya. Kita bersyukur Allah menciptakan hari pertama, kedua, tiga, empat, lima, dan hari keenam adalah manusia. Karena semua yang kita perlukan Tuhan sudah siapkan sehingga kita dapat hidup di dunia yang sudah Tuhan tempatkan. Mari saudara, kitab Ayub ini saudara bisa membaca ya dari kitab pasal 1, 2, 3 dan sebagainya, bahkan dialog-dialog yang ada dari teman-teman Ayub kepada Ayub, semuanya mempunyai maksud baik, tetapi ada kalanya mereka tidak memahami apa yang Ayub sedang jalankan. Namun biarlah misteri ini, jawabannya adalah Kristus. Kita tidak perlu kecil hati, tidak perlu merasa minder ataupun membanding-bandingkan pada orang lain, tapi misteri kehidupan yang kita jalani, kita pandang kepada kebesaran Tuhan. Look to Him, God, I look to you. Kita pandang pada Dia dan izinkan Roh-Nya memimpin kita, menuntun kita. Sekian firman Tuhan, biarlah Roh Kudus membawa kita dalam misteri kehidupan, yaitu menemukan mutiara-mutiara yang indah lewat kitab Ayub. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan ya dan amin. Perjalanan ini penuh dengan misteri, ya. Namun sebagai orang yang percaya pada firman Tuhan, sekalipun kami tidak melihat, namun kami percaya, dikatakan berbahagia. Terima kasih Bapa, dan kondisi umat-Mu dalam pergumulan keuangan, Engkaulah yang menyediakan setiap keperluan mereka, maupun dalam kesehatan Tuhan penyembuh mereka, maupun dalam keterikatan apapun Tuhan berikan kelepasan, pertolongan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu juga bangsa negara kami Indonesia, pemerintahan kami, terpilihnya hasil pemilu. Tuhan memberkati presiden baru kami bersama wakil presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran, maupun masa transisi dari Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Kami percaya semua berjalan dengan lancar, dengan takut akan Tuhan atas pemerintah kami. Berkati gereja-gereja Tuhan, tubuh Kristus bersatu, mendewasakan umat Tuhan, mengenal pribadi Kristus sebagai murid Kristus yang setia dan rajin. Terima kasih Bapa, sehingga tuayan yang sudah menguning, kami siap menuainya. Terima kasih Bapa. Saat ini saudara terkasih angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.